Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kabar kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita lanjut lagi ya pembahasan materinya tentang menu bar dari layout. Layout yang mana? Ini layout nih. Layout adalah menu yang mana kamu bisa melakukan perubahan terhadap ukuran kertas, terhadap ruler dan lain sebagainya ya. Di sini kamu bisa mengatur. Di layout ini ada submenunya, diantaranya adalah page setup, lalu ada paragraf dan ada range. Nah, dari ketiga submenu ini mereka itu sangat sering kali kita gunakan. Jadi mohon untuk diperhatikan sekali lagi ya. Oke, kita mulai dulu dari page setup. Page setup di sini ada margin. Margin itu adalah batas daripada kertas tersebut. Ya, jadi ketika kamu mengetikkan ini, ya, ini. Nah, misalnya saya ketikkan huruf A ini, kenapa dia nggak di ujung? Karena ini adalah batas marginnya. Ya, ini adalah batas marginnya. Dan ini adalah batas marginnya yang sebelah kanan. Oke ya, jelas ya. Nah, margin ini bisa kita rubah. Misalnya kita pakai narrow, ya. Tuh, dia akan berpindah ke pinggir sini, ya. Mungkin before afternya kamu bisa lihat, bisa diulangin. Artinya apa? Margin ini adalah merubah ukuran daripada ruler itu sendiri, gitu, ya. Lalu ada moderate, lalu ada wide, mirror, dan Office 2003 default. Ya, kita pakai normalnya aja, umumnya aja. Gimana sih caranya? Nah, tinggal klik marginnya saja. Lalu orientation adalah merubah posisi. Nah, misalnya ini kertas ini ya, ini kan kertasnya berdiri seperti ini. Ini yang disebut dengan potret. Jadi kalau dibuat landscape dia akan miring, seperti buku gambar. Kalau kita portrait, dia seperti kertas atau buku pada umumnya. Ya, paham ya? Jadi ketika nanti diminta untuk melakukan perubahan terhadap kertas dengan orientationnya landscape, maka kamu sudah tahu di mana kamu harus merubah itu. Oke, selanjutnya di sini ada size. Size di sini itu kita bisa lakukan perubahan terhadap kertas ini. Misalnya kamu menggunakan kertas A4, maka kamu cukup klik dari A4 ini, tinggal diklik aja. Defaultnya biasanya adalah letter ya. Jadi kita bisa rubah ke A4. Set. Nah, dia pasti akan sedikit ada perubahan baik dari sisi kanan maupun dari tingginya, seperti itu ya. Dan seterusnya ya, tinggal kamu pilih saja di sini. Atau kamu mau custom sendiri, tinggal more size saja gitu. Di sini mana ya? Nah, custom size. Custom size-nya kamu tinggal atur aja. Di sini saya menggunakan satuan cm. Kalau kamu ingin merubahnya, misalnya kamu di situ px atau mm, itu bisa dirubah ya. Nanti kita akan bahas perubahan itu gimana caranya. Tapi perhatikan dulu aja yang di sini. Oke, selanjutnya ada kolom. Kolom ini artinya adalah terbagi. Kertasnya itu terbagi menjadi satu bagian, menjadi dua bagian, tiga bagian, sisi kiri, sisi kanan, ya seperti itu. Misalnya di sini saya punya A, saya ketikkan sampai ke sini ya. Nah, ini yang disebut dengan satu bagian. Lalu bagaimana kalau menjadi dua bagian? Ya tinggal klik kolomnya menjadi two. Artinya apa? Ini bagian pertama dan yang di sini adalah bagian sebelahnya ya. Mana sih ini? Oke, sebentar. Ya, ini nih. Ini adalah batasnya nih. Ini adalah batas bagian kedua, ini adalah batas bagian pertama. Artinya seperti itu. Jelas ya, paham ya? Oke. Selanjutnya di sini ada brick. Ya, brick itu kamu seperti apa ya? Seperti yang kemarin tuh di menu mana? Nah, page brick ini ya, itu sama. Artinya membuat halaman dari sebelumnya. Lalu di sini ada kolom, ada text wrapping ya. Text wrapping itu jadi separated text around object on web page ya. Jadi seperti kamu menambahkan sebuah gambar lalu
ada apa teksnya seperti itu. Nah, di sini next page adalah halaman selanjutnya, itu sama seperti insert yang tadi. Lalu di sini ada continuous, event page, dan out page. Out page itu adalah halaman yang ganjil. Jadi dari 1 ke 3, terus dari 5 ke 7 kayak gitu ya, dan seterusnya. Sedangkan event page adalah halaman yang genap-genapnya saja seperti itu. Oke, jelas ya, paham ya? Nah, selanjutnya di paragraf. Di paragraf ini ada left, ada right, ada before, dan after. Nah, indit ini adalah left-nya tuh 0 sama 0. Jadi kalau kita misalnya rubah di sini menjadi 2 misalnya. Nah, dia akan bergeser ke dua rulernya. Kalau misalnya kita ketikkan 1, maka dia akan pindah ke 1. Lalu kalau kita ketikkan 0, ya, dia akan balik lagi ke 0. Sama, yang right juga sama, yang sebelah sini ya. Misalnya kita di sini 2. Nah, dia akan berubah. Kalau misalnya di sini kita rubah 1, ya, nah dia akan ke sini. Lalu kita rubah ke 0, maka dia akan balik lagi ke awalnya, customize-nya. Nah, spacing-nya ini before atas dan bawahnya ya, misalnya begini supaya lebih kelihatan. Nah, dia lebih besar. Afternya itu misalnya kita rubah ya. Nah, jadi ketika kita ngetikkan ini, nah jadi spasinya itu lebih lebar dibandingkan dengan yang ini ya. Jadi ada perbedaan antara before dan afternya. Oke, selanjutnya position. Nah, position ini itu kalau kamu ingin menambahkan sebuah gambar. Misalnya gini, saya insert, lalu saya device gambar ya, lalu saya klikkan ini, misalnya gambar Instagram ini, ketika klik layout, maka posisinya akan menyala. Nah, dia mau ditaruh di mana? Apakah di atas kiri, di tengah, kanan, tengah teks, atau di middle text ya, di tengah-tengah teks gitu kan, tapi di sebelah kirinya, dan ini kanannya, ini bawahnya, ini tengahnya, dan ini kanannya. Tapi ini untuk posisi bawah, ini posisi tengah, dan ini posisi atas ya. Saya harapkan kamu paham ya nanti pengaplikasiannya. Nah, kalau dikecilin mungkin lebih enak. Nah, gitu ya. Nah, dirubah posisinya. Lalu misalnya kita ingin ketengahkan, itu bisa. Lalu warp text ini bagaimana cara menggunakan? Ini warp text ini tuh jadi dia bisa di belakang teks gitu ya. Jadi gambarnya itu ada di belakang, atau ada di tengah-tengah, atau ada di, nah seperti ini. Ini kan behind text tuh. Ada gambarnya gitu ya. Terus lalu in front text, di atas, di depan teksnya gambarnya ya. Ini nanti tinggal penyesuaiannya saja mau bagaimana gitu kan. Atau kamu bisa menggunakan yang ini nih. Ini adalah jalan pintasnya tuh. Kamu tinggal atur sendiri aja ya. Mau seperti apa nantinya gambar atau desain dari teks kamu atau halaman kamu. Lalu di sini ada bring forward. Bring forward itu jadi di depan gambar gitu ya, di depan teks gitu ya, di depan teks gitu kan, di bawah teksnya, di depan teksnya itu sendiri. Lalu send itu di belakang teks ya. Rotasi ini untuk merubah posisi gitu kan dari gambar itu sendiri. Lalu group, kalau seandainya kamu membuat sebuah bentuk. Nah, misalnya di sini saya menambahkan shape ya, misalnya shape 1, terus di sini ada lagi shape yang keduanya ya. Misalnya seperti ini. Nah, gambar ini tuh mau saya gabungkan ya gampang, kamu tinggal klik saja ini sama ininya, tinggal diklik, lalu kamu balik lagi ke layout, maka grupnya dia akan menyala, lalu kita jadikan satu. Maka ketika kamu klik dia akan menjadi satu bagian. Nah, kurang lebih begitu gambarannya ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for watching this video. Terima kasih banyak ya. Untuk keywordnya nanti akan ada di bawah ya, akan ada di gambar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.